Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizda Emilia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPDMA. Tugasnya adalah tentang kerangka karangan dan karya tulis ilmiah. Pertama-tama, kita ke pengertian kerangka karangan. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu mode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-topik atau bagian-bagian topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam topik yang lebih terperinci. Yang kedua, kita ke karakteristik kerangka karangan. Nah, karakteristik kerangka karangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami pembaca. Mestinya itu. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Maksudnya di sini setiap kalimat penjelasnya itu logis dan mendukung ide paragraf utama. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Maksudnya adalah setiap kalimatnya itu tersusun dengan urut atau logis gitu. Yang keempat, efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah diterima atau dipahami pembaca. Jadi bahasanya itu mudah dipahami. Selanjutnya kita ke langkah-langkah membuat kerangka karangan. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat kerangka karangan. Selanjutnya kita ke karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, benar, logis, utuh, dan bertanggung jawab. Karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa yang benar. Maksudnya pemikiran ilmiah berarti tulisan itu memenuhi prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan ilmu tertentu dan secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita ke karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, di karakteristik karya tulis ilmiah ada tulisannya menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, tulisan itu didukung dengan menggunakan empiris. Yang ketiga, datanya dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Selanjutnya, yang keempat, terdapat pengukuran hasil yang ditemukan. Biasanya ini menggunakan perhitungan statistik. Yang kelima, menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sesama kelompok keahlian. Yang keenam, tidak jarang hasil temuan ini dipaparkan menggunakan grafik atau tabel, bisa juga dengan gambar. Yang selanjutnya, tulisannya disusun dengan menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu. Yang terakhir, hasilnya merupakan dokumentasi teknis. Selanjutnya, kita ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-cirinya dari segi isi, karya ilmiah ini menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi, atau sesuatu pemecahan suatu masalah. Berikutnya, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data atau juga pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Selanjutnya, sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis. Selanjutnya, ciri-cirinya sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Dari penjelasan yang disebutkan tadi, kita simpulkan bahwa karya ilmiah ini disajikan berdasarkan fakta
dan data, sehingga lebih bersifat apa adanya dan tidak dibuat-buat. Selain itu, data yang dikelola juga harus bersifat objektif. Penggunaan bahasa yang baku dan juga menjadi ciri salah satu ciri karya tulis ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel ini karya tulis yang tidak terlalu panjang tetapi lengkap. Biasanya dimuat di koran atau juga majalah. Yang kedua ada makalah. Karya tulis yang ini biasanya dimuat oleh pelajar atau mahasiswa yang berisi laporan atau hasil tugas-tugas yang dibebankan. Makalah ini juga merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dalam sidang atau juga skripsi. Yang ketiga, ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini terbagi menjadi skripsi, tesis, diterasti. Laporan penelitian ini adalah satu kesatuan utuh dokumen yang menuliskan setiap langkah dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan penelitian. Lanjut kita ke langkah-langkah menulis ilmiah. Langkah-langkahnya, pertama-tama kita harus ada persiapan. Itu harus pasti persiapan. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data. Yang ketiga, pengorganisasian atau pengonsepan. Jadi sebelum menulis karya ilmiah kita harus punya konsep. Selanjutnya pemeriksaan, dan yang terakhir penulisan. Itu adalah langkah-langkah menulis karya ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa lihat di makalah saya dan juga bisa bertanya nanti di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.